Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita yang hidup dan tinggal di zaman akhir ini semakin kuat di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita pun harus tahu mempersiapkan diri. Seperti gadis-gadis yang bijaksana, dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menantikan mempelai, yaitu Kristus Yesus yang akan datang kedua kali. Demikian juga kita Bapak Saudara. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh satu kekuatan yang ekstra, yaitu kekuatan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang ada dalam diri kita yaitu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dialah yang akan menyertai kita. Itu bukti penyertaan Tuhan atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tentunya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menjadi harapan kita, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Saudara. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang tidak asing lagi dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Tentunya kita akan kembali diingatkan, kita semuanya, kita memang sebagai orang percaya, kita diminta untuk berbuah. Karena jika kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan kita akan dipotong dan akan dibuang, dicampakkan ke dalam api. Kita tidak ingin hidup kita selama di bumi yang sementara ini menjadi sia-sia, tapi kita harus mengalami pembaharuan. Kita harus mengalami perubahan manusia batin kita. Ya, semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi perenungan kita? Tentunya kita ingin hidup kita dikuasai oleh kasih dari Tuhan, sukacita yang dari surga, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu penuh atas hidup kita. Ya, ini yang menjadi kerinduan kita semua. Namun kita menyadari kita masih belum sempurna, kita masih belum sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kita jujur Bapak Saudara. Tapi jangan khawatir Bapak Saudaraku, ketika kita mau mendengar firman Tuhan ini, berarti kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna," hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ya, ada kalimat sungguh-sungguh melakukannya. Kita semua ini sedang terus berjuang untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Poin yang pertama, untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya dikatakan tadi, bukan hanya mendengar dan melupakan, ya, mendengar untuk melupakan, tapi kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Amin Bapak Saudara. Kita mungkin belum sempurna, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Dan kita melihat bahwa ketika Yesus sebagai manusia, dia hadir ke muka bumi, dia pun dikatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Jadi Bapak Saudaraku, poin yang kedua, kita harus belajar untuk taat akan firman Tuhan. Ya, hal yang sederhana, taat, dibolak-balik tetap taat. Ini yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah." Jadi perhatikan baik-baik, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita dikatakan orang itu sungguh sudah sempurna memiliki kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, poin yang kedua, kita mau belajar untuk tetap taat, terus berjuang Bapak Ibu Saudara, untuk semakin disempurnakan. Memang kesempurnaan adalah milik Tuhan, namun kesempurnaan juga disediakan bagi mereka yang mau hidup dalam ketaatannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, bagian yang ketiga, ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, ini adalah satu kewajiban. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus. Sehingga buah-buah roh yang tadi kita baca di depan, itu akan semakin keluar. Ini harapan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Dan ini memang tidak bisa disangkal Bapak Ibu Saudara. Karena ikut Yesus kita harus pikul salib, sangkal diri. Ini yang seringkali kita tanpa sadar, kita mau tidak mau harus melakukan hal ini. Sekecil apapun ya pengorbanan penderitaan kita, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita diajar untuk semakin percaya kepadanya, semakin setia kepadanya, semakin taat, untuk semakin disempurnakan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tetap terus berjuang hidup dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Dan kita hari ini masih memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan jangan lupa, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Ya, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh roh Allah yang ada dalam hidup kita, kita harus belajar untuk mentaati. Amin Bapak Saudaraku, masih tetap terus berjuang dalam hidup ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia, penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami semakin bersandar kepadamu, semakin berpegang teguh kepada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin, dan pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil, jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda